Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Mabadu khati talabah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Naftati wa nabda' darsana hadha as-sabah bil basmalah. Telah kita selesaikan kaidah yang pertama, menentukan isim antara ma'rifat dan nakirah. Sekarang kita masuk ke kaidah isim yang kedua dalam jilid 2. Kaidah isim 2, menentukan isim antara mudzakkar dan muannas. Menentukan isim antara mudzakkar dan muannas. Mudzakkar adalah kata yang menunjukkan arti laki-laki. Muannas sebaliknya tentu adalah kalimat yang menunjukkan arti perempuan. Biasanya diakhiri tak, dalam kurung tak bakpau, tak bunder, tak marbutoh, dan alif. Baik alifnya itu alif yang ada hamzahnya atau alif bengkong. Ada juga yang tidak bertanda. Nazamnya alamatut ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qaddarut takal katif. Al-katif itu dia muannas. Walaupun di belakangnya tidak ada tak, tidak ada alif, tidak ada alif bengkong. Kenapa katif itu muannas? Mana katif? Ya? Semua anggota tubuh sepasang itu muannas. Yadun, rijlun, ainun, udhunun, dan seterusnya. Praktek membuat kalimat mudzakkar menjadi muannas dan muannas menjadi mudzakkar dengan tanda tak. Ini gampang sekali. 2 menit kerjakan. Allah.
Ditukar dengan temannya yang sudah. Kaidah mudzakkar muannas paling mudah sekali. Menggunakan tak. Dah? Kelas? Shaimun. Jadinya shaimatun. Alimun jadinya alimatun. Baligun jadinya akilun. Amilun. Ada yang salah? Ada yang salah enggak? Coba. Belum? Betul semua? Usman? Enggak nyambung. Yang mana? Semuanya? Atau tambah gitu? Enggak. Hah? Kenapa kok enggak disambung? Beda. Punya siapa? Oh, punya Baginda. Oh. Kenapa kok enggak disambung Baginda? Lupa. Oh ya. Sambungin Usman. Kan tinggal dikasih thread gitu kan. Beda? Betul semua? Itu loh yang antum pegang itu betul semua. Baginda? Hari? Cek. Min? Betul semua? Rian? Sauki? Islam? Enggak tahu? Hah? Kenapa enggak tahu? Amir? Hilang? Oke, berikutnya. Mu'annas diubah ke mudzakkar. Mutammi Salimatun jadi Hamidatun Shalihatun Muqaddimatun Mutammimatun. Ada yang salah? Alhamdulillah. Sama salah? Yang mana? Oh, lupa tanwin ya. Tapi tak marbutonya udah dihilangkan. Sudah ya. Ini tanda mu'annas yang pertama. Diakhiri dengan ta atau alif. Diakhiri ta atau alif. Berikutnya, mu'annas dengan tanpa tanda ta dan alif. Mu'annas dengan tanpa tanda ta dan alif. Yang pertama, mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Mu'annas karena anggota badan yang sepasang. Hati sepasang apa enggak? Hati saya sudah, antum belum? Berat. Bari itu loh, bari. Yang lain mah biasa aja ya. Sabar Bari, sabar. Contohnya ainun. Ainun kan sepasang. Udhunun, khaddun, yadun, rijlun. Apalagi selain 5 ini yang sepasang? Tadi katifun. Apalagi? Apa? Oh ya, rukbatun, lutut. Apa Samin? Paru-paru.
Enggak tahu saya. Apa? Lubang hidung. Apa sih? Efek terlalu berat. Kalau ayatnya surat Al-A'raf itu gimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kenapa biha tidak bihi? Karena dhamir hanya itu kembalinya ke a'yun, ya kan? Terus walahum adzan ya. A'yun, adzan, terus sudah ya. Qulub, a'yun, kemudian adzan. Yang kedua mu'annas karena dienas dalam Al-Qur'an. Mu'annas karena dienas dalam Al-Qur'an. Contohnya samaun. Samaun. Walaupun dia bukan anggota badan sepasang, ujungnya tidak ada tak marbuta atau alif, tapi di dalam Al-Qur'an samaun itu dimu'annaskan. Maka ya kita ngikut dengan Al-Qur'an. Sama kasusnya seperti pada lafal ardun, nafsun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan dha'iqun tapi dha'iqatul maut. Rihun, narun, api. Ini lima-limanya karena dinas dalam Al-Qur'an maka dimuannaskan. Bisa jadi ada lafal-lafal atau kalimat-kalimat yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Miftah ini. Kemudian yang ketiga muannas karena menunjukkan perempuan. Muannas karena menunjukkan perempuan, mau diapain aja, mau diapapunkan, ya tetap pasti dia perempuan, tidak mungkin laki-laki. Haidun, nggak perlu disebut haidotun, cukup haidun saja. Tapi dia muannas, tidak mudzakkar. Kenapa? Tidak ada laki-laki yang haid. Tuh. Apa ada laki-laki yang haid? Yang habis operasi itu. Saya nggak tahu ya yang pada habis operasi itu apakah mereka juga haid atau hanya sekedar berganti itunya saja. Belum pernah meriset karena belum ada hajat untuk meriset. Hamilun, perempuan hamil. Zainabu, Zainab muannas jelas. Muannas karena ada alif. Contohnya ad-dunya, kubro, fatwa. Cara menentukan lafal muannas sekarang. Berarti ada berapa tanda muannas? Yang pertama ta alif, yang kedua anggota badan sepasang, yang ketiga dienas dalam Al-Qur'an menunjukkan perempuan karena ada alif. Bagaimana cara menentukan suatu lafal itu muannas atau tidak? Di antara ciri-ciri untuk mengetahui suatu lafal muannas yang tidak bertanda adalah satu, melihat dhamir yang kembali pada lafal tersebut. Kanat hamilan fa'iddatuha. Kalau perempuan itu hamil, maka iddahnya hanya kembali ke hamilan. Berapa iddahnya perempuan yang hamil? Perempuan yang hamil kalau ditinggal wafat atau diceraikan, berapa lama iddahnya? Sampai melahirkan. Yang kedua melihat isim mausulnya. Contoh bil asrillati syara'a fiha. Bil asrillati syara'a fiha. Al-asr muannas atau mudzakkar? Al-asr muannas atau mudzakkar? Kenapa muannas? Isim mausulnya menggunakan isim mausul kata khusus untuk muannas. Yang ketiga, melihat isim isyarahnya. Contoh hadhid dar, hadhid daro. Ad-daro muannas. Kenapa muannas? Kita bisa tahu ad-daro itu muannas. Kenapa? Karena isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan ad-dar menggunakan isim isyarah yang muannas. Yang keempat, melihat naatnya atau sifatnya, sifat lafaz tersebut. Contoh wal ardu at-turabiyatu.
tanah yang bersifat debu. Ini tanah yang digunakan untuk tayamum. Jadi harus tanah yang ada debunya. Tidak boleh tayamum hanya ngeplek ke tembok, apalagi ke kaca bis atau ke sofa, ke jok bis. Ada debunya ini. Bisa. Gimana di dalam bisnya nggak berhenti sampai waktu sholatnya habis, ya berarti sholat di atas kendaraan. Lihormatil waktu, nanti ketika bisnya berhenti diulang sholatnya. Dan pengulangan bukan mengulang yang berdosa, bukan, karena memang tidak mengerjakan secara adat dengan sempurna karena ada udzur, kan gitu. Itu ya. Perhatikan tabel berikut. Naat, isyarah, mausul, dhamir. Nah, itu contoh-contohnya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi jangan pernah berpikir Allah menguji saya dengan ujian yang tidak bisa saya lewati, tidak bisa saya lalui. Adanya kita dikasih ujian itu ya berarti Allah tahu kalau kita mampu, kita bisa. Nah, gitu. Fattaqun naral lati waquduha. Bertakwalah, takutlah terhadap neraka yang waquduha, bahan bakarnya adalah annasu wal hijarah, manusia dan bebatuan. Antum dalam menghafal kalau memang tidak bisa full 100% dibaca terjemahnya semua, setidaknya ada beberapa ayat gitu yang bisa antum tadabburi. Jangan hanya sekedar hafal setoran murojaah, hafal setoran murojaah, hafal setoran murojaah, tanpa ada sisi tahu makna-makna dari ayat yang dihafal. Karena jadi hafid itu kan hanya terminal, bukan finish, bukan. Ibarat kita naik bis itu ada apa? Ada terminal 1, terminal 2, baru tujuan akhir. Kan gitu. Terminal 1 beres tahsin tajwid, terminal 2 setoran, terminal 3 nanti murojaah, terminal 4 belajar tafsir. Gitu kan? Ujungnya, endingnya apa? Kita mengamalkan Al-Qur'an. Ya kan? Kalau hafid hanya sekedar hafid ya, abab tok. Kan enggak itu yang kita inginkan. Kan gitu. Orang yang hafal 30 juz tapi tidak mengamalkan itu tidak lebih mulia dari orang yang hanya hafal surat wal asri tapi dia mengamalkan kandungan dari surat wal asri. Isyarah arqabtuka hadhid dar. Ini apa namanya? Akad rubba namanya. Naat kal ibili al amilati, dan seterusnya. Contoh-contoh yang lain nanti bisa antum baca sendiri. Tentukan lafal muannas dan alasannya pada lafadz yang bergaris bawah. Wa idza waqa'at al maitatu fi bi'rin aw ghairiha. Baginda, bi'rin, kenapa kok dia muannas? Karena dhamir setelahnya itu loh, au ghairiha. Nah, kan? Ada ghairiha. Nah, dhamir hanya itu kembali ke bi'rin. Makanya bi'rin muannas. In kana la sya'ra alaihi wa bi ayyi sya'ri ra'sihi sya'a bi usbu'in wahidatin. Bi usbu'in wahidatin. Usbu'in muannas atau mudzakkar? Bildan, kenapa muannas? Wahidat itu muannas. Wahidat itu apanya usbu? C itu loh, 4 di atas kan ada dhamir, mausul, isyarah. Yang keempat naat atau
Sifat. Wahidatin sifatnya usbu. Annal bi'ra bidukhulil yadi allati la najasata fiha wa in kana mimman la wa in kananya terputus itu. Koma harusnya. Annal bi'ra bidukhulil yadi allati la najasata fiha al yadi mudzakkar atau muannas Firman. Kenapa muannas? Isim mausulnya muannas. Wa in kana mimman la ma lahu wala daro yasiru ilaiha. Daro muannas atau mudzakkar? Ridho. Kenapa muannas? Wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun. Al ibil mudzakkar atau muannas Amir? Kenapa muannas? Dhamir fiha hanya kembali ke al-ibil. Yaktubu bi annahu qada li fulanin ala fulanin bi kadza minal mali wa biddaril lati fi maudhi'i kadza wa biddari ad-dari bari kalimat apa ad-dari? Kalimat apa kok muannas? Ad-dari kalimat apa? Nah, gitu loh. Kalimat apa tuh yang terlintas harus isim fi'il huruf. Kalimat apa? Isim fi'il huruf. Kalimat apa? Isim fi'il huruf. Kalimat apa? Isim fi'il huruf. Jangan keluar dari itu. I'rabnya apa? Rafa' nasab jar jazm. I'rabnya apa? Rafa' nasab jar jazm. Jangan keluar dari 4 itu. Kalau isim berarti enggak keluar dari 3. Nasab jar rafa' nasab jar. Rafa' nasab jar. Kalau fi'il rafa' nasab jazm. Rafa' nasab jazm. Itu rumus itu. Rumus. Ad-dari kalimat isim, mu'rab atau mabni? Iya, masih antum. Biar ringan loh bebannya. Diajak ngobrol kan ringan nanti bebannya. Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? Kalau mu'rab yang mana berarti antara 10. Mufrad, tasniyah, jamak taksir, mudzakkar salim, muannas salim, asma khamsah, ghairu munsharif, maksur, mangkus, mudhaf pada ya mutakalim. Pilih salah satu. Mu'rab yang mana? Ad-dar itu artinya apa? Ad-dar, darun. Tempat atau rumah. Darun itu satu rumah, 2 rumah atau banyak rumah? Darun, daroni, diarun. Berarti darun itu satu apa 2? Atau banyak? Satu. Kalau satu berarti isim mufrad. Sudah ringan belum bebannya? Masih? Ya. I'rabnya apa? Kan kita sudah pernah ngafal isim mufrad. Isim mufrad apa? Dhammah, fathah, kasroh. Bidari, ad-dari, dhammah, fathah atau kasroh? Kasroh berarti jar. Semua yang kita pelajari dan kita hafalkan, kita lagukan itu ada faedah dan manfaatnya. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasroh. Kalimat apa isim? Mu'rab apa di mu'rab? Mu'rab yang mana? Isim mufrad. I'rabnya apa? Dhammah, fathah, kasroh. Dilihat dhammah, fathah atau kasroh. Temu kan? Gitu. Sudah agak enteng? Bidari, ad-dari, ma'rifat atau nakirah? Siapa? Musin. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat?
memberitahu teman berarti menganggap dia bodoh. Kenapa makrifat? Enggak tahu. Usman. Kenapa makrifat? Alif lam. 100. Mudzakkar atau muannas sekarang? Musen lagi. Mudzakkar atau muannas? Kenapa muannas? Karena isim mausulnya muannas. 100. Fa idza ba'a rajulan ala bai'i akhihi fi hadhil hali. Al hali syauqi. Al hali kalimat apa? Mu'rab mabni. Mu'rab yang mana? Halun, halani, halatun, ahwalun. Isim mufrad. I'rabnya apa? Jar. Tanda jarnya? Kenapa pakai kasrah? Karena isim mufrad. Ubaidah ma'rifat akhirah. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Alif lam. Muannas atau mudzakkar? Ijlal. Kenapa muannas? Isim isyarahnya muannas. Kama uhida alaihil jama'atu fil asril khaliyati. Al khaliyati sifatnya al asr, sifatnya muannas, maka yang disifati juga muannas. Naatnya muannas, maka man'utnya juga muannas. Fa in talaqaha qabla ayyadkhula biha. Ini enggak ada yang di garis bawah ini malah. Ta'ti bi ghairiha min tilkas sinni. Ta'ti bi ghairiha min tilkas sinni. As-sinni walaupun dia anggota tubuh yang tidak sepasang kan. As-sinni bermakna gigi kan. Tapi di sini isim isyarahnya menggunakan isim isyarah yang muannas, maka as-sinni adalah isim yang muannas. Berarti ada berapa tanda-tanda muannas total semua? 4 apa 5? Satu, ta atau alif. 2, anggota badan sepasang. 3, dinas dalam Al-Quran. 4, menunjukkan perempuan. 5, diakhiri alif. Contohnya ad-dunya. Ini ada lagunya, cuma saya lupa membawa HP untuk nyetelkan. Jadi saya lakukan sendiri. Tolong jangan ditertawakan karena suara saya cempreng. Halaman 36. Lagu kelima jilid 2. Kalau di buku tulisannya nomor 5. Tanda-tanda perempuan. Sudah ketemu ya? Ini saya lupa nih lagunya siapa nih. Tanda-tanda perempuan, huruf ta dan alif di belakang, dienas dalam Al-Quran, semua badan sepasang, semua yang menunjukkan perempuan. Emang gitu lagunya, emang gitu. Enggak, saya yakin beliau bukan menertawakan saya, tapi menertawakan ininya, cengkoknya. Zainab anak perempuan, haidun orang yang datang bulan, hamilun orang yang hamil, semua yang menunjukkan perempuan.
Ainun mata, udunun telinga, khotun pipi, rijlun artinya kaki. Yadun tangan, semua perempuan dikarenakan badan sepasang. Ardun bumi, samaun langit, rihun angin, narun artinya api. Nafsun jiwa, semua perempuan dikarenakan nas Al-Quran. Bisa ya? Ayo bareng-bareng biar saya nggak malu. Saya sendiri malu. Wahid isnan salasa. Tanda-tanda perempuan, huruf ta dan alif di belakang. Di An-Nas dalam Al-Quran, semua badan sepasang, semua yang menunjukkan perempuan. Zainab anak perempuan, haidun orang yang datang bulan, hamilun orang yang hamil, semua yang menunjukkan perempuan. Ainun mata, udunun telinga, khotun pipi, rijlun artinya kaki. Yadun tangan, semua perempuan dikarenakan badan sepasang. Ardun bumi, samaun langit, rihun angin, narun artinya api. Nafsun jiwa, semua perempuan dikarenakan An-Nas Al-Quran. Lagi ayat isnan salasa. Tanda-tanda perempuan, huruf ta dan alif di belakang. Di An-Nas dalam Al-Quran, semua badan sepasang, semua yang menunjukkan perempuan. Zainab anak perempuan, haidun orang yang datang bulan, hamilun orang yang hamil, semua yang menunjukkan perempuan. Ainun mata, udunun telinga, khotun pipi, artinya kaki. Yadun tangan, semua perempuan dikarenakan badan sepasang. Ardun bumi, samaun langit, rihun angin, artinya api. Nafsun jiwa, semua perempuan dikarenakan nas Al-Quran. Dikasih biar pas soalnya. Nas Al-Quran, nas. Berikutnya di Al-Miftah kita masuk dalam pembahasan terkait dengan mudzakkar dan muannas adalah adat. Adat itu apa sih? Hitungan. Barangkali mungkin di antara kita ada yang sampai hari ini masih bingung untuk nyebut angka. 5 ekor. Enggak 5 ekor biar yang agak mudah. 5 orang laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Siapa yang belum ya? Hilma belum. 5 orang laki-laki bahasa Arabnya apa? Gimana? 5 orang laki-laki. 5 bahasa Arabnya apa? Khomsun atau khomsatun. Laki-laki? Rojulun. Kalau 5 laki-laki? Khomsu rijalin atau khomsatu rijalin? Atau khomsatu rojulin? Atau khomsu rojulin?
Ada 4 pilihan ya. 5 laki-laki. 1 khamsu rajulin. 2 khamsatu rajulin. 3 khamsu rijalin. 4 khamsatu rijalin. 1, 2, 3 atau 4? Yang biasanya antum sebut yang mana? 1, 2, 3 atau 4? 2, khamsatu rajulin ya. Rajul khamsah. Yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Nah, kita baca dulu nanti biar ketemu. Isim adat atau hitungan. Isim adat adalah setiap kata yang berarti hitungan. Setiap kata yang berarti hitungan. Mulai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Macam-macam isim adat ada 3. 1 adat mufrad, 2 adat murakkab, 3 adat atof. Antum muannasnya sini tak hapus ya. Mufrad, murakkab, atof. Sesuai dengan namanya, mufrad. Mufrad artinya apa sih? Sendiri atau tunggal. Semua adat yang dia tunggal berarti dia mufrad. Adat yang tunggal atau yang penyebutannya cuma satu kata. Adat yang penyebutannya cuma satu kata. Satu sampai 10. 1 sampai 10. Nanti masuk juga 100, 1000. Ini masuknya adat mufrad atau tunggal. Buktikan kalau nggak percaya. Wahidun atau ahadun, mufrad dia, tunggal sendiri kan? Ithnani atau isnaini, salasun atau salasatun, arbaun atau arbaatun, khamsatun atau khamsun, sittatun atau sittun, sab'atun atau sab'un, samaniyatun atau samanun, tis'atun atau tis'un, asyaratun atau asyratun atau asyarun. Cuma satu kata, mufrad. Murakkab sesuai dengan namanya. Murakkab itu apa? Artinya apa murakkab? Disusun, ya kan? Dari 11 sampai 19. Ihda asyar, isna asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, samaniyata asyar, tis'ata asyar. Adat atof sesuai dengan namanya, dia menggunakan alat bantu huruf atof. Wawu, ihda wa ishruna, huruf atof. 21 ke sana, khamsata wa thalathun, ya kan? Dan seterusnya, 36, 37 dan seterusnya. Ini adat. Ada namanya adat mufrad, ada namanya adat murakkab, ada namanya adat atof. Kembali ke buku, lihat adat mufrad 1. Adat mufrad yaitu isim adat mulai dari 1 sampai 10. Wahidun atau ahadun, wahidatun atau ihda, isnani, isnaini, isnatani, isnataini, salasatun, salasun, arba'atun, arba'un, khamsatun, khamsun, sittatun, sittun, sab'atun, sab'un, samaniyatun, samanun, tis'atun, tis'un, asyratun, asyrun,
mi'atun, alfun. Coba antum perhatikan, ada yang janggal nggak dari kaidah yang kita pelajari tadi di awal kaitannya dengan muannas mudzakkar? Coba antum lihat tabel, antum perhatikan, ada yang janggal nggak dari kaidah yang tadi kita pelajari terkait dengan tanda-tanda muannas? Apa Mimin? Tak marbutohnya. Untuk adat, kalau ada tak marbutohnya justru dia mudzakkar. Kalau tidak ada tak marbutohnya justru dia malah muannas. Paham ya? Jadi kalau ada tak marbutohnya justru dia malah mudzakkar, kalau muannas justru malah tidak ada tak marbutohnya. Perhatikan contoh berikut mudzakkar. Walau bisalasati atrofi hajarin. Atrof itu jamak dari torfun, bermakna ujung atau sisi. Jadi ketika kita istinja menggunakan batu, itu boleh hanya pakai satu batu menggunakan 3 sisinya. Boleh pakai 3 batu, boleh pakai satu batu menggunakan 3 sisinya. Itu tidak masalah. Kalau bisa. Surahnya gimana? Saya 3 batu itu kan ada berapa sisi ya? Kalau bulat kan agak susah ya. Mungkin megangnya pakai ujungnya gitu kan. Tulit 1, tulit 2, tulit 3. Karena atrofun itu mufradnya kalimat mudzakkar, maka adat yang digunakan juga adat yang mudzakkar. Salasah itu kan mudzakkar kan? Nah, contoh lagi, wa yahrumu bil haidi tsamaniyatu asya'a. Seorang perempuan yang haid itu diharamkan melakukan 8 hal, 8 aktivitas. Tsamaniyatu asya'a, asya'a jamak dari syai'un mudzakkar, maka adatnya juga pakai mudzakkar. Pindah ke yang muannas sekarang. Wa yuqimus sholata wa yusolli khamsa raka'atin. Raka'atin jamak dari raka'atun, muannas, maka adatnya juga pakai muannas. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatan. Ayatin jamak dari ayatun, muannas, maka adatnya juga pakai muannas. Udah nyambung belum nih? Udah ketemu yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Belum ketemu, belum nyambung. Jadi rumusnya gini. Kalau isim isyarah kan ada musyar ilaih. Kalau isim mausul ada silah aid. Kalau adat ada namanya ma'dud, hitungan yang dihitung, angka yang diangkakan. Wah, agak berat kayaknya sih. Seperti misalkan itu ya, 5 laki-laki. Adatnya laki-laki atau 5? Ma'dudnya laki-laki. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga harus pakai mudzakkar. Sekarang adat yang mudzakkar nomor berapa? Adat yang mudzakkar yang nomor berapa? Nomor berapa? 2 sama 4. Nah berarti ini salah, ini salah. Jawabannya kalau enggak 2, 4. Apakah 2 ataukah 4? Lanjutkan. Kata setelah adat mufrad dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih. Kata setelah adat mufrad dibaca jer karena menjadi mudhaf ilaih. Ini rumus. Antum ketemu sitatu, sab'atu, tamaniyatu, kata setelahnya harus dijerkan. Pasti dia idhofah, pasti dia mudhaf. Ini rumus. Mi'atu jaldatin khamsu raka'atin dan lain sebagainya. Di kitab kuning, kitab Arab gundul manapun antum ketemu adat, kalau dia adat mufrad maka kata setelahnya dibaca jer.
bukan dibaca kasroh, dibaca jer, karena bisa jadi jer itu tidak pakai kasroh. Oke. Berikutnya adat murokab. Adat murokab ialah isim adat dari 11 sampai 19. 11 sampai 19. Perhatikan cara menyusunnya adat murokab. Ahada asyar, ithna asyar, ithnai asyar, salasata asyar, arba'ata asyar, khomsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, thamaniyata asyar, tis'ata asyar, ihda asyrota, ithnata asyrota, ithnatai asyrota, salasa asyrota, arba'u asyrota, khomsa asyrota, sitta asyrota, sab'a asyrota, thamani asyrota, tis'a asyrota. Antum lihat di situ rumusnya sama seperti adat makdud, cuma di situ kan ada kata satuan, ada kata puluhan. Tapi puluhan di sini hanya 10 ya, nanti tidak berlaku untuk yang 20 ke atas. Satuannya, kalau satuannya dia mudzakkar, maka puluhannya juga harus mudzakkar. Kalau satuannya muannas, maka puluhannya juga muannas. Contoh khomsata asyar. Khomsata asyar. Khomsata itu mudzakkar atau muannas? Khomsata mudzakkar muannas? Maka puluhannya pakai mudzakkar asyar, bukan asyroh. Asyar. Rumus keterangan 1. Kedua lafadz adat murokab selalu mabni fathah. Selalu mabni fathah, kecuali isna sama isnata. I'rabnya sama dengan isim tasniyah. Isim tasniyah. Tumah. Isim tasniyah. Alif ya. Rafa alif, nasab jar ya. Lafadz setelah adat murokab dibaca nasab dengan fathah. Lafadz setelah adat murokab dibaca nasab dengan fathah. Misalkan 15 kambing, bahasa Arabnya apa? "15 kambing", bahasa Arabnya apa? Gonam itu mudzakkar atau muannas? Gonam itu mudzakkar atau muannas? Hah? Mudzakkar, berarti adatnya satuannya pakai mudzakkar. 15, 5, mudzakarnya khomsa apa khomsata? Nah, berarti bahasa Arabnya 15 ekor kambing khomsata asyara gonaman. Khomsata asyara gonaman. Jadi murokab ini lebih mudah lagi, satuan dan puluhannya dibaca nasab, makdudnya juga dibaca nasab. Keterangan 2, adat murokab yang ikut wazan fa'il juga mabni fathah. Biasanya kalau ikut wazan fa'il itu untuk menunjukkan urutan. Jam 11 bahasa Arabnya apa? Ayu saatil an, jam 11 bahasa Arabnya apa? Halo. Masa lupa, ini pelajaran kita dulu sekali. Ihdasyar tamaman. Ada yang menyangkal atau semuanya sepakat dengan Syamil? Halo.
Kita berhitung jam kalau gitu sekarang. Baginda jam 1 bahasa Arabnya apa? Ayu sa'atil an. Sekarang jam 1 bahasa Arabnya apa? Jam 2 bahasa Arabnya apa beda? Nah, sa'atu tsaniyah. Jam 3 as-sa'atu tsalisata gimana kok as-sa'atu tsalisata? As-sa'atu ats-tsalisatu. Tak bantu. Kok melihatnya kayak dendam ini? Jam 4. Jam 4. Jam 5. Alhamdulillah. Sauki jam 6. Hah? As-sa'ah as-sadisah. Jam 7, Rian. Kayaknya ada potensi bisa ke Timur Tengah, teman. Suaranya cocok kayaknya. Loh, diaminkan dong. Diaminkan. Nanti kalau beliau bisa ke sana kan kita belajar sama beliau. Masya Allah, lanjut antum jam 7. Ini jam berapa tadi? 1, 2, 3. Jam 8. As-saminah tuh. Kurang cocok kayak Timur Tengah nih. Antum jam 9. Tasi'ah. Kalau menunjukkan urutan, semua adat diikutkan ke wazan fa'ilun atau fa'ilatun. Kalau jam 10 berarti as-sa'ah al-ashirah. Jam 11 hadiyata asyar. Jam 12 saniyata asyar. Jam 11 lebih 30. Wah, ini sahih ya, sahih. Jam 12.30. 11.15. Ya. Boleh dipanjangkan, boleh juga disingkat rubuk. Warubuk 11/4 kan? 11.15 kan 11/4 kan? Hadiah ta'asyar wa rubu. Biasanya kan kita kan gitu kan, disingkat-singkat kan. Nisab, rubu. Anda berdua mau minta jam berapa? Ya, jam tahdir subuh tadi pagi jam berapa? Enggak ikut tahdir tadi? Oh ikut. Jam berapa tadi tahdir subuh? Gak lihat jam? Kasih tahu Kip. Kok antum apa ya? Maghrib jam berapa sekarang maghrib? 5.33. Ayo bahasa Arabnya apa? Al-khamisah. Ya, wanisab. Kalau jam 11.45 bahasa Arabnya apa? As-sa'ah ats-tsaniyata asyar illa rubu. Kan? 12 kurang 1/4.
Iya kan, betul kan? 11.45 kan jam 12 kurang seperempat. Jam berapa ya? Antum jam bertahun-tahun nggak dibenerin nih? Ada yang mau jam berapa sekarang? 10 lebih 5. Nah, ya. Kita lanjutkan dikit, tinggal adat ataf aja nih. Adat murakkab yang ikut wazan fa'ilun juga mabni fathah sama. As-saniyata asyar, as-sa'atu as-saniyata asyar. Bukan as-sa'atu as-saniyatu asyar, tapi as-sa'atu as-saniyata asyar. Itu ya. As-saniyata asyarah berarti ya. Kalau sani asyar, betul. Sani asyar, saniyata asyarah, sani asyar. Kecuali hadi dan sani, hadi asyar dan sani asyar, maka i'rabnya lafadz yang pertama sebagaimana i'rab isim mangkus, sebagaimana i'rab isim mangkus. Sedangkan yang kedua tetap mabni fathah. I'rabnya isim mangkus gimana kemarin? Isim mangkus dhamma fathah kasrah. Dhammahnya muqaddar atau dhahirah? Fathahnya dhahirah, kasrahnya muqaddarah. Adat ataf terakhir. Adat ataf adalah hitungan 20 ke atas yang dirangkai dengan huruf ataf wawu. Arba'atun wa ishrun, samaniyatun wa ishrun, arba'atun wa khumsun, dan seterusnya. Ini yang betul 2 apa 4? 2 apa 4? Yang betul yang 4. Jadi adat mufrad itu makdudnya dia pakai jamak. Kalau murakkab makdudnya pakai mufrad. Sab'atu arjulin, 8 hari. Bahasa Arabnya apa? Samaniyah. Kenapa tiba-tiba ta? Kalau enggak, saya tidak menanyakan tentang ininya, bukan tak marbut atau tidaknya. Kenapa kok langsung fathah? Samaniyah. Antum bilang samaniyah ta ayam kan? Kenapa kok ta? Enggak tu atau ti? Nah, samaniyah tu ayam. Samaniyah tu ayam. Kenapa pakai samaniyah tu bukan samani? Karena makdudnya mudzakkar, maka adatnya pakai mudzakkar. Gimana, Nil? Dulu udah pernah dapat ya materi ini ya? Sudah ya? Ada yang baginda di aliyah atau SMA apa? Madrasah aliyah. Madrasah sudah pernah ya, hitung-hitungan ya. Pas MTS mana ya? Masya Allah, berarti ya ini antum udah lewat ya berarti ya. Isim adat ini juga aslinya ada lagunya. Lagunya ini pakai lagu Sakatonik ABC. Iya betul. Isim adat hitungan ada 3 macam. 1 itu adat mufrad. Besok aja setelkan pakai HP ya. Gitu. Hari ini kita beres mudzakkar sama muannas. Insyaallah pekan depan kita ulang dikit mudzakkar dan muannas supaya lebih fresh lagi. Jadi selain adat muannas itu punya 5 tanda. 1 tak marbutah atau alif. 2 anggota badan. 3 dienas dalam Al-Qur'an. 4 menunjukkan perempuan. Yang kelima diakhiri dengan alif. Selain dari 5 itu maka semuanya mudzakkar. Selain daripada 5 itu semuanya mudzakkar kecuali adat. Kalau untuk adat yang mudzakkar ujungnya
ada tak marbutohnya, muannas ujungnya tidak ada tak marbutohnya. Begitu. Sebelum saya tutup dan undur diri, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, tafadhol. Ya, Wil. 20 30 itu masuknya ke ada mufrad Bang. Allah alam, di sini tidak dicantumkan dan saya juga belum mencari apakah dia masuknya mufrad, murukab atau atof. Tapi kalau dari dari definisi dan pembagian di sini sepertinya kemungkinan besar masuknya ke mufrad. Sepertinya kemungkinan masuknya ke mufrad. Hanya saja dia setahu saya dimulhakkan, digabungkan atau hukumnya disamakan seperti jamak mudzakkar salim. Isyruna isrin. Isyruna isrin, ya kan? Kadang kan kita nyebut isrun, kadang kita nyebut isrin. Kapan isrun? Ketika dia rofa. Kapan isrin? Ketika dia nasab atau jar. Allah alam. Belum tahu. Ada lagi yang lain? Kenapa? Ya, apa Shogi? Tentang sholat. Ya. Boleh sholat sambil memejamkan mata. Ada yang mengatakan hukumnya makruh kalau tidak ada hajat sama sekali. Tapi kalau ada orang yang dia hanya bisa khusyuk dengan memejamkan mata, maka ada yang mengatakan mubah, tidak masalah. Tapi kan tetap memejamkan mata kan tidak dari awal sampai akhir kan. Masa Allahu Akbar sambil merem, Allahu Akbar dia ruko sambil merem juga kan ya. Ini tidak masalah. Atau mungkin ada yang kalau dia tidak memejamkan mata, dia membaca surat nanti kemana-mana, nggak fokus. Nah itu juga tidak masalah. Allah alam. Setahu saya gitu. Ada lagi? Ya. Sholat id gimana? Apa? Sholat id. Kenapa? Sholat. Ya dilengkapi tambah satu. Takbirnya sama juga. Boleh takbir, boleh enggak. Takbir ziyadah dalam sholat id, sholat istisqa itu sifatnya dia sunnah. Dia sifatnya sunnah. Jadi kalau misalkan ada orang sholat id kelupaan tidak takbir ziyadah, sholatnya tetap sah. Allah alam. Setahu saya seperti itu. Meskipun jamaah maksudnya? Takbir ziyadahnya lupa. Imamnya lupa takbir ziyadah. Iya. Itu bukan bagian dari sesuatu yang kalau ditinggalkan membatalkan sholat. Cuma kalau di masyarakat ya kan gitu. Paling nanti habis sholat pada dek mau berkat cici orang takbir. Paling gitu ya kan. Kalau enggak ada yang lebih sadis lagi. Padahal diumumke jarine takbir malah ora takbir. Sudah diumumkan sebelum sholat. Nanti rakaat pertama ada tambahan takbir ya jamaah sekalian. Rakaat pertama 7, rakaat kedua tambah 5 gitu kan. Sudah diumumkan. Pas sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Fatihah. Allah alam. Setahu saya seperti itu. Ada lagi? Kalau kayak gitu makmumnya ingatkan subhanallah kan? Nah itu yang jadi soal. Harusnya tidak perlu diingatkan, tidak masalah. Tapi karena sebagian masyarakat barangkali menganggap karena itu sesuatu yang mosok ora takbir ya gembor ya subhanallah. Tapi setahu saya sih sampai hari ini belum ada lah kejadian lupa takbir kemudian di subhanallah ya enggak. Soalnya kan kalau imam lupa takbir biasanya kan dia langsung baca Al-Fatihah. Masa tengah-tengah Al-Fatihah ditakbiri, di subhanallah kan. Allah alam. Apa beri? Pernah melihat ya beberapa kali melihat imam di sini kalau habis baca Al-Fatihah, habis baca surat, selesai baca surat kan pos mau Ruku itu harus angkat tangan atau boleh enggak. Rumusnya gini, semua angkat tangan itu sunnah. Semua angkat tangan hukumnya sunnah.
Ada sebagian mazhab yang malah sampai tidak perlu angkat tangan. Ya. Jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbarnya, bukan angkat tangannya. Jadi walaupun antum makmum di belakang angkat tangan, tapi enggak Allahu Akbar, belum dianggap takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, bukan angkat tangannya. Hati-hati ya, perhatikan ya. Jadi kalau antum jadi makmum di belakang enggak takbiratul ihram, salat antum enggak sah. Karena rukunnya justru malah Allahu Akbarnya, bukan angkat tangannya. Bukan angkat tangannya. Gitu ya. Jadi jangan disalahpahami yang rukun angkat tangannya. Jadi rukunnya itu justru Allahu Akbarnya. Angkat tangannya sunnah. Angkat tangannya sunnah. Itu. Maka kalau masbuk yang sering diingatkan sama ustadz kita kan, kalau masbuk itu ketika kita takbir Allahu Akbar satu kali itu harus diniati takbiratul ihram. Jangan diniati takbir untuk ruku. Kadang kan orang masbuk Allahu Akbar langsung ruku. Takbirnya takbiratul ihram apa takbir ruku? Kalau takbirnya takbir ruku, hati-hati. Berarti dia belum takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram rukun. Rukun tuh kalau hilang ya tidak sah salatnya. Allah alam. Setahu saya gitu. Ada lagi? Apa? Iftitah masuknya sunnah. Maka kalau antum dapati ada musola atau masjid sholat taraweh setelah takbiratul ihram langsung al-fatihah, itu tidak masalah. Tidak masalah. Sunnah iftitah. Nanti pertanyaan berikutnya, iftitah itu pakai umum bait apa pakai kabiro? Gitu. Dua-duanya boleh, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i doa iftitah yang paling afdol adalah doa tawajjuh. Doa tawajjuh ya kabiro itu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i doa iftitah yang paling afdol itu. Tapi kalau antum biasa pakai umum bait ya pakai bait juga tidak masalah. Kalaupun tidak baca doa iftitah juga sholatnya masih sah, hanya saja tidak dapat sunnah. Itu aja. Allah alam. Lagi? Fadhal kalau ada. Satu lagi terakhir kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah.